Pernah nggak Bapak merasa tubuh ini rasanya beda dari dulu? Bangun pagi, badan terasa lebih berat. Dulu bisa naik tangga 2 lantai tanpa berhenti. Sekarang baru setengah jalan, napas sudah ngos-ngosan. Atau mungkin ada bagian tubuh yang dulu terasa penuh tenaga. Sekarang mulai sering diam tanpa alasan. Banyak pria usia 50-an mulai merasa cemas diam-diam. Tapi karena malu, akhirnya memilih diam, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Padahal, perubahan itu bukan sekadar soal umur. Tubuh pria memang berubah seiring waktu. Tapi bukan berarti kehilangan kekuatan. Justru, tubuh sedang meminta perhatian. Sinyal kecil bahwa saatnya kita merawatnya dengan cara yang baru. Yang sering terlupakan adalah kekuatan pria bukan cuma dari otot atau hormon, tapi dari gaya hidup, pola pikir, dan kebiasaan kecil sehari-hari. Saya sering menemui pasien yang berkata, "Dok, saya sudah coba macam-macam, tapi kok tetap saja cepat lelah?" Dan setelah saya telusuri, ternyata bukan karena penyakit, tapi karena tubuhnya lelah oleh kebiasaan yang salah. Nah, di video kali ini, saya, Dr. Indri, akan membongkar rahasia vitalitas pria di usia 50 tahun ke atas. Bagaimana cara menjaga kekuatan dan kepercayaan diri tanpa obat-obatan, tanpa efek samping, dan bisa dilakukan mulai hari ini juga dengan cara alami yang mudah dipraktikkan di rumah. Karena percayalah Bapak, tubuh tidak pernah benar-benar lemah. Ia hanya butuh diajak kembali bersahabat. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak pria tidak sadar kalau tubuh mereka sedang berubah perlahan. Umur 50-an bukanlah angka yang menakutkan. Justru ini masa di mana tubuh mulai bicara dengan cara yang berbeda. Saya sering bilang ke pasien, tubuh itu tidak pernah berkhianat. Ia selalu memberi tanda, hanya saja kadang kita tidak mendengarnya. Mari saya ajak Bapak membayangkan. Dulu, waktu usia 30-an, tenaga terasa seperti air mancur, mengalir deras, segar, dan tak terbatas. Tapi di usia 50-an, alirannya melambat. Bukan karena sumbernya kering, melainkan karena pipa-pipa di dalam tubuh, pembuluh darah, hormon, dan sistem saraf sudah mulai bekerja lebih hati-hati. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, kadar testosteron pada pria menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40. Testosteron ini bukan cuma hormon untuk kekuatan otot, tapi juga pengatur energi, suasana hati, metabolisme, dan kesehatan pembuluh darah. Jadi, ketika hormon ini menurun, tubuh akan terasa berbeda. Stamina berkurang, otot mudah lelah, bahkan semangat hidup kadang ikut menurun. Tapi kabar baiknya, menurut Cleveland Clinic, penurunan testosteron tidak selalu berarti menurunnya vitalitas. Tubuh masih bisa mempertahankan fungsinya dengan baik, asalkan gaya hidup mendukung. Artinya, Bapak tetap bisa kuat dan bugar di usia 50, 60, bahkan 70 tahun, selama mau memberi tubuh bahan bakar yang tepat. Bayangkan tubuh pria seperti mobil klasik. Mesin mobil tua tidak kalah bertenaga dari mobil baru, tapi butuh perawatan yang berbeda. Kalau dibiarkan tanpa servis, bensin jelek, dan oli tidak pernah diganti,
tentu performanya menurun. Begitu juga dengan tubuh. Tanpa perawatan yang tepat, pembuluh darah bisa mulai mengeras, metabolisme melambat, dan kemampuan tubuh memproduksi energi berkurang. Menurut World Health Organization (WHO), faktor terbesar penurunan vitalitas di usia lanjut bukan usia itu sendiri, melainkan pola hidup. Kurang aktivitas fisik, pola makan tinggi lemak jenuh, stres kronis, dan kurang tidur. Semua hal ini mengganggu sistem kardiovaskular, jantung, dan pembuluh darah yang harusnya menjadi jalur utama aliran energi ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Dan disinilah banyak pria salah paham. Banyak yang mengira masalah vitalitas hanya soal hormon. Padahal, sebagian besar justru karena sirkulasi darah yang tidak optimal. Menurut laporan dari Mayo Clinic, kesehatan organ vital pria sangat bergantung pada sirkulasi darah yang lancar dan kesehatan jantung. Kalau aliran darah ke bagian bawah tubuh menurun, maka pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan di area tersebut ikut berkurang. Itulah sebabnya mengapa menjaga jantung sama pentingnya dengan menjaga organ vital. Bahkan penelitian di Johns Hopkins University menemukan bahwa pria yang menjaga kebugaran jantung lewat jalan kaki rutin, pola makan seimbang, dan berat badan stabil memiliki vitalitas lebih tinggi dan lebih lama dibanding mereka yang jarang bergerak. Artinya, vitalitas bukan hanya soal hormon, tapi soal aliran darah yang sehat. Dan menariknya lagi, tubuh pria punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Kalau diberi sinyal positif seperti olahraga ringan, tidur cukup, dan asupan gizi baik, maka tubuh akan merespon dengan memproduksi hormon alami secara lebih efisien. Itu sebabnya banyak pasien saya yang di usia 55 tahun justru merasa lebih segar daripada ketika mereka berusia 40 tahun. Saya ingat satu pasien bernama Pak Hasan, usia 58 tahun. Datang ke klinik dengan keluhan cepat lelah dan kehilangan semangat. Awalnya beliau berpikir masalahnya hanya di bagian bawah, tapi setelah saya periksa, ternyata tekanan darah dan kadar kolesterolnya cukup tinggi. Jantungnya bekerja keras, tapi aliran darahnya tidak lancar. Saya tidak langsung memberi obat, melainkan mengajaknya memperbaiki pola hidup. Saya sarankan jalan kaki 30 menit setiap pagi, makan lebih banyak sayur dan ikan, serta tidur sebelum pukul 10 malam. Awalnya berat, tapi setelah 3 bulan, wajahnya tampak lebih segar. Badannya ringan, dan beliau bilang, "Dok, rasanya kayak mesin saya hidup lagi." Dan itu bukan keajaiban, itu reaksi alami tubuh ketika diberi kesempatan untuk memulihkan diri. Jadi bapak-bapak yang mungkin mulai merasa tubuhnya berubah, jangan langsung menyerah. Tubuh tidak sedang rusak, ia hanya sedang beradaptasi. Kekuatan pria tidak hilang di usia 50, hanya berpindah bentuk. Dari tenaga kasar menjadi kebijaksanaan dalam merawat diri. Mulailah dengan langkah kecil. Gerakan tubuh setiap hari, jaga berat badan, tidur cukup, dan makan makanan alami yang membantu jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Karena kalau jantung sehat, aliran darah lancar, hormon seimbang, maka vitalitas akan tetap terjaga. Bahkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Ingat Bapak, umur bukan batas, tapi panggilan untuk mulai hidup lebih bijak. Karena kekuatan sejati seorang pria bukan di masa mudanya, tapi di caranya menjaga diri saat menua. Banyak pria berpikir bahwa vitalitas menurun karena usia. Padahal, sebagian besar penyebabnya bukan waktu, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Seperti tetesan air yang lama-lama mengikis batu, gaya hidup yang salah perlahan mengikis kekuatan tubuh dari dalam. 1. Terlalu sering duduk, aliran darah terhambat. Bayangkan tubuh seperti sungai. Kalau airnya mengalir, sungai itu hidup dan subur. Tapi kalau menggenang,
lama-lama keruh dan berlumut. Begitu juga dengan tubuh pria. Terlalu banyak duduk, apalagi lebih dari 6 jam sehari, membuat peredaran darah ke area panggul dan organ vital menurun. Menurut penelitian dari Harvard Health Publishing 2022, pria yang duduk terlalu lama memiliki resiko 2 kali lipat mengalami gangguan sirkulasi dan disfungsi ereksi dibanding mereka yang rutin bergerak. Mengapa begitu? Karena duduk lama menekan pembuluh darah di panggul, membuat darah sulit mengalir bebas ke organ reproduksi. Saya sering menyarankan ke pasien, "Bapak, boleh duduk lama, tapi harus ada jeda. Setiap 30 menit, berdirilah sebentar, regangkan kaki, jalan ke dapur ambil air putih, atau sekadar naik turun tangga." Gerakan kecil seperti ini menjaga aliran darah tetap aktif, dan itu vitamin alami bagi organ vital pria. 2. Makanan lezat tapi penuh lemak jahat. Siapa yang tidak suka gorengan, daging berlemak, atau santan gurih? Rasanya memang nikmat, tapi di balik itu ada efek yang sering diabaikan. Menurut Mayo Clinic, konsumsi tinggi lemak jenuh dan kolesterol dapat mempersempit pembuluh darah dan mengurangi elastisitasnya, kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Kalau pembuluh darah mengeras, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital, akan terganggu. Itulah sebabnya, pria dengan kolesterol tinggi sering mengeluh cepat lelah atau mesinnya tidak sekuat dulu. Bukan berarti Bapak tidak boleh makan enak. Kuncinya adalah seimbang. Ganti gorengan dengan ikan bakar, kurangi santan berat dan tambahkan sayur hijau, buah segar dan kacang-kacangan. Menurut Johns Hopkins Medicine, pola makan seperti Mediterranean Diet, kaya minyak zaitun, ikan, sayur, dan biji-bijian, terbukti menjaga hormon pria tetap stabil dan memperlancar sirkulasi darah. 3. Kurang tidur. Hormon pun kacau. Saya tahu banyak pria di usia 50-an sulit tidur nyenyak. Entah karena pikiran, stres kerja, atau kebiasaan menatap layar ponsel sebelum tidur. Padahal, kurang tidur membuat tubuh gagal memproduksi hormon testosteron secara optimal. Penelitian dari University of Chicago 2011 menunjukkan bahwa pria yang tidur kurang dari 5 jam per malam mengalami penurunan kadar testosteron hingga 10 hingga 15% hanya dalam seminggu. Dan ini bukan sekadar angka, efeknya nyata. Tubuh terasa lemas, mood menurun, dan gairah hidup pun ikut berkurang. Jadi, kalau ingin menjaga vitalitas, tidurlah seperti merawat mesin mahal. Matikan lampu, jauhkan ponsel, dan biarkan tubuh beristirahat total setidaknya 7 jam. Tidur yang berkualitas adalah obat alami terbaik untuk pria di usia 50+. 4. Rokok, musuh senyap pria dewasa. Tidak ada celah halus untuk mengatakannya. Rokok adalah pembunuh vitalitas. Asap rokok merusak dinding pembuluh darah, mengurangi oksigen di aliran darah, dan mempercepat penurunan hormon pria. Menurut Cleveland Clinic, zat kimia dalam rokok seperti nikotin dan karbon monoksida mempersempit arteri kecil, termasuk yang menuju organ vital. Akibatnya aliran darah berkurang dan jaringan di sekitar organ tersebut kekurangan nutrisi. Saya pernah punya pasien yang baru berhenti merokok di usia 60 tahun. Dalam 6 bulan, tekanan darahnya membaik, nafas lebih lega, dan ia berkata dengan wajah berseri, "Dok, saya merasa seperti punya energi baru. Ternyata berhenti itu bukan kehilangan, tapi kembali ke tubuh sendiri." Dan itu benar. Setiap kali kita berhenti dari kebiasaan buruk, tubuh langsung memulai proses pemulihan. Kadang diam-diam, tapi nyata. 5. Stres yang tidak pernah selesai. Masalah pekerjaan, keuangan, dan keluarga memang tak bisa dihindari. Tapi kalau stres dibiarkan menumpuk,
tubuh akan terus memproduksi hormon kortisol yang menghambat produksi testosteron dan mengacaukan sirkulasi darah. Menurut Harvard Medical School, stres kronis menurunkan gairah, memicu kelelahan, dan bahkan mengganggu sistem saraf otonom yang berperan dalam fungsi organ vital. Dalam jangka panjang, pria yang hidup dalam tekanan tinggi sering mengeluh kehilangan semangat tanpa tahu alasannya. Untuk itu, saya selalu bilang, 5. Stres yang tidak pernah selesai. Masalah pekerjaan, keuangan, dan keluarga memang tak bisa dihindari. Tapi, kalau stres dibiarkan menumpuk, tubuh akan terus memproduksi hormon kortisol yang menghambat produksi testosteron dan mengacaukan sirkulasi darah. Menurut Harvard Medical School, stres kronis menurunkan gairah, memicu kelelahan, dan bahkan mengganggu sistem saraf otonom yang berperan dalam fungsi organ vital. Dalam jangka panjang, pria yang hidup dalam tekanan tinggi sering mengeluh kehilangan semangat tanpa tahu alasannya. Untuk itu, saya selalu bilang, mengelola stres bukan tanda lemah, tapi tanda bijak. Mulailah dengan hal sederhana, seperti bernafas dalam-dalam, berjalan pagi, mendengarkan musik lembut, atau berbicara dengan pasangan. Tubuh akan menanggapi ketenangan pikiran dengan menyeimbangkan hormon secara alami. 6. Kurang minum air putih. Masih banyak yang menganggap minum air putih tidak penting. Padahal, dehidrasi ringan saja bisa menurunkan volume darah dan membuat jantung bekerja lebih keras. Efeknya, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital, jadi lebih lambat. WHO merekomendasikan pria dewasa minum sekitar 2-2,5 liter air per hari. Kalau tubuh kekurangan cairan, metabolisme melambat dan proses produksi hormon jadi terganggu. Jadi, kalau ingin menjaga vitalitas, biasakan membawa botol air di dekat Bapak, terutama saat cuaca panas. Bapak, tidak ada rahasia besar untuk tetap kuat di usia 50-an. Yang ada hanyalah serangkaian kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Bergerak setiap hari. Makan dengan bijak. Tidur cukup. Hindari rokok dan kelola stres. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Tubuh akan membalas dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Karena sejatinya, vitalitas bukan datang dari obat, tapi dari cara hidup yang selaras dengan tubuh. Tubuh kita bukan musuh yang harus dilawan, tapi sahabat yang perlu didengar. Setiap kebiasaan baik yang Bapak mulai hari ini adalah investasi untuk kebugaran esok. Jangan tunggu sakit untuk mulai berubah. Cukup mulai dari satu langkah kecil. Banyak pria berpikir menjaga vitalitas itu harus minum suplemen mahal. Padahal, alam sudah menyiapkan semua yang kita butuhkan. Tinggal bagaimana kita memilih dan mengolahnya dengan bijak. 1. Makanan sehat bukan makanan ajaib. Mari saya ajak Bapak membayangkan sesuatu. Setiap kali Bapak makan, sebetulnya tubuh sedang menerima pesan dari makanan itu. Makanan bisa memberi sinyal baik, menyalakan energi, menyeimbangkan hormon, atau sinyal buruk yang membuat sel-sel tubuh menjadi malas dan lemah. Menurut Harvard Health Publishing, makanan yang baik untuk jantung juga baik untuk organ vital pria. Sebab keduanya bekerja dengan sistem yang sama, pembuluh darah dan sirkulasi. Jadi, kalau kita ingin menjaga vitalitas, mulailah dari apa yang ada di piring. 2. Lemak baik dari laut. Banyak pria di usia 50-an takut makan lemak. Padahal, tidak semua lemak itu jahat. Lemak dari ikan laut seperti salmon, tuna, makarel, dan sarden kaya akan asam lemak omega 3. Zat yang terbukti membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan fungsi jantung. Menurut penelitian di Cleveland Clinic 2020,
Pria yang rutin mengkonsumsi ikan 2 kali seminggu memiliki kadar trigliserida lebih rendah dan sirkulasi darah yang lebih lancar. Efeknya tidak hanya terasa di jantung, tapi juga pada vitalitas secara keseluruhan, karena aliran darah ke organ vital menjadi lebih optimal. Kalau sulit mendapatkan ikan laut, bisa juga diganti dengan sumber nabati seperti biji chia, biji rami atau flaxseed, dan kacang kenari atau walnut. Yang penting, tubuh mendapatkan asupan lemak baik setiap hari, bukan dari gorengan, tapi dari sumber alami. 3. Sayuran hijau, sumber nitrat alami. Sayuran hijau seperti bayam, kale, dan sawi ternyata punya peran besar dalam menjaga vitalitas. Menurut Mayo Clinic, sayuran berdaun hijau kaya nitrat alami yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide, senyawa penting untuk melebarkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Menariknya, efek sayuran ini mirip seperti obat peningkat vitalitas, hanya saja lebih alami dan aman. Itulah sebabnya pria yang rajin makan sayur biasanya memiliki stamina lebih stabil dan jarang mengeluh cepat lelah. Saya sering bilang ke pasien, kalau ingin jaga kekuatan, jangan cari obat biru, cari sayur hijau. 4. Buah dan antioksidan, perisai dari dalam. Usia 50 ke atas adalah masa di mana sel-sel tubuh lebih rentan terhadap oksidasi atau karat di dalam tubuh. Proses ini terjadi karena radikal bebas, zat reaktif dari makanan, stres, atau polusi yang bisa merusak sel dan mempercepat penuaan. Untuk melawannya, tubuh butuh pasukan pelindung yang disebut antioksidan. Dan sumber terbaiknya adalah buah-buahan seperti jeruk, beri, apel, alpukat, dan semangka. Menurut National Institutes of Health, NIH, buah semangka bahkan mengandung citrulline, senyawa yang membantu memperlancar aliran darah dengan meningkatkan produksi nitric oxide. Efeknya mirip seperti sayuran hijau tadi. Jadi, satu potong semangka di pagi hari bukan sekedar camilan segar, tapi obat alami yang membantu menjaga energi pria tetap menyala sepanjang hari. 5. Protein. Bahan bakar otot dan hormon. Tubuh pria setelah usia 50 mulai menghilangkan massa otot sekitar 1 hingga 2% setiap tahun, menurut Johns Hopkins Medicine. Padahal, otot berperan penting dalam metabolisme, kekuatan, dan produksi hormon testosteron. Karena itu, asupan protein berkualitas tinggi menjadi sangat penting. Bapak bisa mendapatkannya dari telur, ikan, ayam tanpa kulit, tempe, tahu, dan susu rendah lemak. Tapi ingat ya, protein bukan hanya soal membangun otot. Dalam tubuh, protein juga digunakan untuk memproduksi enzim dan hormon, termasuk testosteron, hormon utama yang mengatur vitalitas pria. Jadi, jangan lewatkan asupan protein di setiap makan, meski hanya dalam porsi kecil tapi rutin. 6. Zinc atau zinc dan magnesium, mineral penting pria. Dua nutrisi ini sering terlupakan, padahal perannya luar biasa besar. Zinc dibutuhkan untuk produksi testosteron dan menjaga sistem imun tetap kuat.
Sedangkan magnesium membantu menstabilkan kadar hormon dan memperbaiki kualitas tidur. Menurut Harvard Men's Health Watch 2021, pria dengan kadar zinc yang cukup cenderung memiliki energi lebih tinggi dan fungsi organ vital yang lebih optimal. Sumber terbaiknya adalah kacang-kacangan, biji labu, tiram, dan daging tanpa kulit. Dan untuk magnesium, bisa ditemukan di pisang, alpukat, dan bayam. Kombinasi keduanya seperti duet harmonis untuk menjaga kekuatan tubuh pria dari dalam. 3. Kurang tidur, hormon pun kacau. Saya tahu banyak pria di usia 50-an sulit tidur nyenyak, entah karena pikiran, stres kerja, atau kebiasaan menatap layar ponsel sebelum tidur. Padahal, kurang tidur membuat tubuh gagal memproduksi hormon testosteron secara optimal. Penelitian dari University of Chicago 2011 menunjukkan bahwa pria yang tidur kurang dari 5 jam per malam mengalami penurunan kadar testosteron hingga 10 hingga 15% hanya dalam seminggu. Dan ini bukan sekadar angka, efeknya nyata. Tubuh terasa lemas, mood menurun, dan gairah hidup pun ikut berkurang. Jadi, kalau ingin menjaga vitalitas, tidurlah seperti merawat mesin mahal. Matikan lampu, jauhkan ponsel, dan biarkan tubuh beristirahat total setidaknya 7 jam. Tidur yang berkualitas adalah obat alami terbaik untuk pria di usia 50+. 4. Rokok, musuh senyap pria dewasa. Tidak ada celah halus untuk mengatakannya. Rokok adalah pembunuh vitalitas. Asap rokok merusak dinding pembuluh darah, mengurangi oksigen di aliran darah, dan mempercepat penurunan hormon pria. Menurut Cleveland Clinic, zat kimia dalam rokok seperti nikotin dan karbon monoksida mempersempit arteri kecil, termasuk yang menuju organ vital. Akibatnya aliran darah berkurang dan jaringan di sekitar organ tersebut kekurangan nutrisi. Saya pernah punya pasien yang baru berhenti merokok di usia 60 tahun. Dalam 6 bulan, tekanan darahnya membaik, nafas lebih lega, dan ia berkata dengan wajah berseri, "Dok, saya merasa seperti punya energi baru. Ternyata berhenti itu bukan kehilangan, tapi kembali ke tubuh sendiri." Dan itu benar. Setiap kali kita berhenti dari kebiasaan buruk, tubuh langsung memulai proses pemulihan. Kadang diam-diam, tapi nyata. 7. Kurangi gula dan alkohol. Gula berlebih bisa menurunkan kadar testosteron, sementara alkohol berlebihan dapat merusak hati, organ yang berperan dalam mengatur keseimbangan hormon. Menurut World Health Organization atau WHO, pria yang mengonsumsi gula lebih dari 10% total kalori per hari beresiko lebih tinggi mengalami kelelahan, penurunan gairah, dan resistensi insulin. Jadi, batasi minuman manis, ganti kopi gula dengan kopi hitam, dan minum air putih lebih banyak. Tubuh akan terasa lebih ringan, lebih segar, dan energi lebih stabil sepanjang hari. Bapak, menjaga vitalitas bukan soal keajaiban, tapi soal konsistensi memberi tubuh asupan terbaik setiap hari. Tubuh adalah mesin luar biasa yang akan selalu membalas perawatan dengan kekuatan baru. Ingat 3 hal penting ini. Makanlah seperti ingin hidup lama, bukan sekedar kenyang. Utamakan makanan alami, bukan instan. Rawat tubuh dengan rasa syukur, bukan paksaan. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan menyeimbangkan hormon secara alami, memperbaiki aliran darah, dan memulihkan energi tanpa perlu obat atau suplemen sintetis. Bapak-bapak, makanan adalah doa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Kalau kita beri tubuh makanan yang baik,
tubuh akan membalas dengan kekuatan yang luar biasa. Karena kesehatan bukan hasil dari keberuntungan, tapi buah dari pilihan yang kita buat setiap hari. Banyak pria di usia 50-an sering bertanya, "Dok, kalau tidak pakai obat, apa masih bisa menjaga vitalitas?" Saya selalu tersenyum dan menjawab, bisa, asal mau berdamai dengan tubuh dan mulai rutin melakukan hal-hal sederhana. Tubuh manusia, terutama di usia matang, tidak lagi butuh keajaiban. Yang dibutuhkan hanyalah ritme hidup yang teratur dan bersahabat dengan tubuh. 1. Mulai hari dengan gerak ringan. Banyak orang berpikir olahraga harus berat, padahal justru yang paling bermanfaat adalah gerakan ringan tapi konsisten. Menurut Harvard Health 2023, pria berusia di atas 50 tahun yang rutin berjalan kaki 30 menit sehari memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung, diabetes, dan gangguan sirkulasi darah. 3 hal utama yang mempengaruhi vitalitas. Bayangkan tubuh seperti pompa air. Kalau jarang digunakan, airnya bisa mengendap dan alirannya lemah. Tapi kalau dipompa pelan-pelan setiap hari, aliran air jadi lancar dan bersih. Begitu pula aliran darah Bapak. Mulailah dengan jalan santai di pagi hari, atau sekedar senam ringan di halaman rumah. Kalau ingin variasi, bisa tambahkan stretching ringan atau yoga untuk lansia. Gerakan sederhana ini membantu melancarkan sirkulasi darah, memperkuat otot dasar panggul, dan menjaga hormon tetap aktif. Ingat, olahraga itu bukan lomba, tapi investasi. Cukup lakukan sedikit demi sedikit, tapi jangan berhenti. 2. Latih pernafasan dan relaksasi. Tahukah Bapak bahwa cara bernafas juga bisa mempengaruhi vitalitas? Penelitian dari Cleveland Clinic 2022 menunjukkan bahwa latihan pernafasan dalam, seperti deep breathing atau mindful breathing, dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol, meningkatkan oksigen darah, dan memperlancar aliran darah ke organ vital. Coba lakukan setiap pagi. Duduk tegak di kursi, tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi 10 kali sambil tersenyum dan merasakan udara mengalir di dada. Latihan sederhana ini memberi pesan pada tubuh, tenang, aku aman. Dan dari situ, sistem hormon dan saraf otonom bekerja lebih seimbang. Jantung berdetak lembut, tekanan darah menurun, dan pikiran menjadi jernih. 3. Sarapan bukan sekadar mengisi perut. Banyak pria melewatkan sarapan, padahal itu waktu terbaik untuk memberi energi pada tubuh setelah tidur malam. Menurut Johns Hopkins Medicine, sarapan sehat membantu menjaga kestabilan gula darah dan mencegah tubuh kehilangan tenaga di siang hari. Sarapan yang baik tidak perlu rumit. Semangkuk oatmeal dengan buah segar, telur rebus dan sayur tumis ringan, atau roti gandum dengan alpukat. Makanan seperti ini memberi energi yang stabil, bukan lonjakan gula yang membuat tubuh cepat lemas. Hindari nasi goreng berat atau kopi terlalu manis di pagi hari karena bisa membuat jantung bekerja keras dan hormon stres naik. Bapak tidak perlu diet ekstrim, cukup makan dengan bijak. Makanan sehat tidak hanya memberi tenaga, tapi juga memberi pesan pada tubuh, aku sayang padamu. 4. Jaga hidrasi dan istirahat. Tubuh pria yang terhidrasi dengan baik akan lebih kuat, lebih fokus, dan lebih stabil dalam hormon. Menurut WHO, pria dewasa idealnya minum 8-10 gelas air per hari
atau lebih banyak saat cuaca panas. Dehidrasi ringan saja bisa menurunkan energi dan membuat otot cepat tegang. Dan jangan lupa, air putih juga membantu sirkulasi darah tetap lancar. Begitu pula dengan tidur. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Selama tidur, tubuh memproduksi hormon testosteron, memperbaiki sel otot, dan menyeimbangkan sistem saraf. Menurut National Sleep Foundation, pria yang tidur 7-8 jam per malam memiliki kadar hormon lebih stabil dibanding yang tidur kurang dari 6 jam. Jadi, jangan anggap remeh istirahat. Matikan layar ponsel 1 jam sebelum tidur, redupkan lampu, dan biarkan tubuh beristirahat total. 5. Rawat pikiran, bukan hanya tubuh. Vitalitas bukan hanya urusan fisik, tapi juga mental. Stres, kecemasan, atau kesepian bisa menurunkan gairah hidup secara perlahan. Menurut Harvard Men's Health Watch 2022, pria yang memiliki kehidupan sosial aktif dan merasa bahagia memiliki fungsi organ vital yang lebih baik daripada yang sering merasa terisolasi. Itulah sebabnya saya selalu bilang ke pasien lansia, jangan hidup sendiri dalam diam. Mulailah berbincang dengan pasangan, teman lama, atau tetangga. Tertawa, bercerita, atau sekedar minum teh bersama bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan hormon endorfin, hormon bahagia yang memperkuat daya tahan tubuh. Jika Bapak punya hobi seperti berkebun, memancing atau bersepeda santai, lanjutkan. Kegiatan itu bukan sekedar hiburan, tapi terapi alami untuk tubuh dan jiwa. 6. Berjemur dan nikmati sinar matahari. Sinar matahari pagi adalah sumber alami vitamin D, nutrisi penting yang membantu produksi hormon testosteron dan menjaga kesehatan tulang. Menurut Cleveland Clinic, pria dengan kadar vitamin D yang cukup memiliki metabolisme lebih baik dan vitalitas lebih stabil. Cukup berjemur 10-15 menit setiap pagi antara pukul 7 hingga 9 sambil berjalan atau melakukan peregangan ringan. Selain itu, sinar matahari juga meningkatkan suasana hati dan membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang membuat kita merasa bahagia dan tenang. Bapak-bapak, menjaga vitalitas bukan perkara ajaib. Tidak perlu obat, tidak perlu ramuan mahal. Cukup rutinitas yang konsisten dan penuh kesadaran. Mulailah hari dengan gerak ringan, bernapas dalam, makan dengan syukur, minum cukup air, tidur yang nyenyak, dan nikmati cahaya matahari setiap pagi. Tambahkan senyum karena tubuh merespons kebahagiaan dengan kekuatan. Tubuh itu seperti sahabat lama. Kalau kita rawat dengan kasih, dia akan menjaga kita seumur hidup. Bapak-bapak, usia bukan alasan untuk berhenti kuat. Justru di usia 50 ke atas, tubuh sedang mengajarkan kita cara baru untuk hidup lebih bijak dan lebih sehat. Jaga rutinitas, rawat hati, dan biarkan vitalitas tumbuh dari dalam. Karena kesehatan sejati bukan soal muda atau tua, tapi soal bagaimana kita mencintai diri setiap hari. Nah, sekarang Bapak sudah tahu ya, bahwa menjaga vitalitas di usia 50 tahun ke atas bukan hal mustahil. Kuncinya bukan di obat kuat, tapi di gaya hidup yang sehat dan pikiran yang tenang. Jadi mulai hari ini, yuk kurangi duduk terlalu lama, perbanyak gerak, pilih makanan sehat, dan jangan lupa tertawa setiap hari. Karena seperti kata pepatah, tubuh yang sehat berasal dari kebiasaan yang baik. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman Bapak.
supaya makin banyak yang tahu cara menjaga kesehatan dengan alami. Ingat, kesehatan itu bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan baik setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, bugar, dan bahagia. Saya Dr. Indri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat abadi.